Ikut merancang undang-undang perumahan rakyat ini. Jadi kalau kemudian pekerja pun menolak, pengusaha menolak, ini kesalahan ketika undang-undang itu dibuat sebetulnya di mana Pak Suryadi? Iya, sebetulnya memang seperti yang sampaikan tadi, ini ada pergeseran beberapa poin ya. Yang pertama, yang tadinya kewajiban pemerintah menyediakan rumah bagi masyarakat yang belum punya rumah, kemudian menjadi kewajiban pekerja gitu. Kemudian yang kedua, isu sektoral yang tadinya rumah menjadi isu pengumpulan dana. Hmm. Belum lagi tadi kalau disebut bahwa ini tabungan, setahu saya tidak diatur. Misalnya sejauh mana ini dijamin di dalam seperti LPS misalnya. Ini kan menjadi masalah tersendiri. Kemudian tidak ada kewajiban bagi BP Tapera bahwa seluruh dana yang terkumpul ini kembali kepada rumah. Bahkan tadi untuk investasi gitu. Bahkan tidak ada kewajiban misalnya ini investasinya aman berapa persen. Itu kan apa yang disampaikan oleh dari BP Tapera tadi kan itu baru ekspektasi internal, tapi tidak diikat menjadi kewajiban. Bagaimana kalau ternyata investasinya kurang dari katakanlah bunga deposito, itu tidak ada diatur sehingga bisa jadi menjadi kerugian bagi para penabung gitu. Nah, hal-hal inilah yang saya kira memang tentu akan menjadi bahan evaluasi kita, tidak saja PP-nya, barangkali undang-undangnya juga perlu dievaluasi karena informasi yang kami terima dari masyarakat. Pertama banyak perusahaan-perusahaan yang secara mandiri juga mengadakan ini iuran tabungan entah melalui koperasi dan lain sebagainya gitu. Demikian juga yang sudah dihimpun misalnya dari ASN ketika mereka tidak mengambil manfaat dalam bentuk rumah, misalnya mengambil yang sudah pensiun sampai sekarang banyak sekali yang tidak bisa dicairkan, direalisasikan gitu. Sehingga inilah yang menjadi problem sehingga kami tentu secara terbuka untuk mengevaluasi kebijakan ini tidak saja di PP-nya tapi juga mungkin di level undang-undang harus kita sinkronkan dengan undang-undang yang lain begitu. Jadi undang-undangnya juga salah gitu Pak Suryadi? Mungkin pada waktu itu dengan beberapa pertimbangan bisa jadi punya alasan yang kuat, tetapi dengan berbagai pertimbangan-pertimbangan terbaru, misalnya ada beberapa yang harus terintegrasi seperti BPJS, kemudian JKN dan lain sebagainya, ini kan harus diintegrasikan gitu. Apalagi PP ini kan terlambat keluarnya, sehingga kalah cepat dengan beberapa kebijakan lain. Gitu. Oke, Mas tabungannya yang Oke, kembali, Kak Eli. Jadi tadi buruh sendiri gitu, selain untuk apa Tapra ini, apalagi sih potongan-potongan yang ada dibebankan kepada Anda? Memang kan kita berbagi dengan pengusaha ya Pak ya, sama. BPJS ya sudah Mas tahu itu. Kami ini dari kalangan buruh karena memang mayoritas anggota kita di kelas rendah ya Pak ya. Mereka itu walaupun begitu mereka berupaya mencicil rumah. Di luar skema ini? Iya, di luar skema ini. Jadi karena memang mereka butuh rumah ya, lalu mencicil kendaraan, motor atau apalah segala macam gitu. Nah, masalahnya ketika mereka sudah mencicil rumah sejak misalnya kita sebut 7 tahun yang lalu dan diwajibkan lagi Pak ke sini. Itu yang membuat kami memprotes gitu. Kenapa tidak sukarela saja? Sukarela. Yang punya rumah itu oke lah kamu tidak perlu. Tapi yang tidak punya rumah karena memang ada keinginan akan dapat rumah walaupun yang dikatakan Bapak tadi itu bukan untuk rumah tapi itu hanya pengumpulan dana. Justru sekarang ini menjadi pertanyaan buruh itu adalah bagaimana mungkin saya nabung saja tidak bisa tapi boro-boro saya mau menabung ke sana sementara itu tidak bisa saya prediksi kapan saya akan bisa mendapatkan itu. Ditambah faktor tadi soal pengelolaan kasusnya Asabri. Ya semuanya dengan kesana memang jadi kita sebenarnya tidak terlalu pernah memikirkan itu tapi dengan adanya ini aduh gimana ya nanti pengelolaan uangnya jangan-jangan nah buruh seperti itu Pak pemikirannya. Akhirnya sekarang ini tidak ada kepercayaan bahwa ini akal-akalan pemerintah mungkin ini dalam tanda kutip ya mungkin memang karena sebentar lagi beliau akan selesai menjabat jadi ada membuat sebuah undang-undang ini memang kami melihat dari 2016 ini Pak undang-undang ini ya dengan lamanya menjadi ada PP di 2020 lalu sekarang lalu nanti kita akan diimplementasikan 2027 artinya ada masalah di sini Pak. Ada masalah apa? Ya kita kenapa begitu lama? Kenapa begitu jauh jaraknya gitu Pak? Dari Undang-Undang 2016 sampai 2020 dan sampai 2024 dan nanti akan dilaksanakan 2027. Artinya belum siap kan? Belum ready. Belum siap. Kalau ditanya sekarang, di mana lahan yang akan dibangun Pak? Oh. Lalu
berapa tahun saya baru bisa mengambil uang saya itu. Katanya memang tadi saya dengar bahwa itu kita ambil setelah 58 tahun kita pensiun. Saya sekarang 54 tahun. Artinya saya bisa mengiur 4 tahun. Apakah itu, saya nggak tahu ya, belum baca semua. Apakah saya berhak mengambil uang saya itu 100% dengan bunganya? Kalau di BPJS Pak, kita menikmati Pak. Kita ngiur, misalnya kami kecelakaan diobati, kita sakit diobati. Jadi ada hal-hal yang kami dapatkan dari sana. Nah ini kan memang tapera, jangan dipaksakan pemerintah, buruh yang menderita ini makan menderita dengan memang gotong royong, kemanusiaan segala macam. Kalau saya kaya raya mungkin saya bolehlah. Atau buruh ini gajinya di atas 10 juta, gaji yang 2 juta sampai 5 juta yang paling tinggi di padat karya sekarang kan, bagaimana mereka akan bisa membayar itu? Oke, baik. Kembali Pak Budi, ini ada banyak problem ya. Salah satunya adalah problem ketidakpercayaan sebetulnya, problem trust. Gimana BP Tapera untuk merespon soal public trust itu sendiri? Ya mungkin saya menjawab dulu apa yang disampaikan Bu Eli, bahwa yang berhak menjadi yang mengiur atau dipotong tabungan adalah UMP ke atas. UMP ke atas. Dan ada ceilingnya Pak Anton. Jadi kita lagi nanti akan dikaji berapa ceilingnya. Oh itu belum ada juga? Kan belum ada collection memang. Oke. Sampai dengan hari ini itu masih di tahap dalam proses. Tetapi bahwa swasta itu masih diberikan paling lambat sampai 7 tahun sejak PP tersebut terbit tahun 2020. Sehingga paling lambat 2027. Nah, bahwa yang 2024 ini adalah menyangkut penyempurnaan dari PP 25. Jadi bukan dia lambat. Sebenarnya semua aturannya sudah ada di tahun 2020. Hanya menyangkut kewenangan di dalam menerbitkan peraturan besaran tabungan. Itu yang di PP 21 2024 ini. Kemudian juga masalah penunjukan bank kastodian. Tadinya hanya bank kastodian konvensional dibuka untuk bank kastodian yang syariah. Kemudian yang ketiga mengenai pelaporan. Hanya terkait pelaporan penyaluran pembiayaan yang dari bank kastodi dari bank penyalur ke bank kastodi. Kemudian yang keempat hanya masalah pemisahan antara dana tapera dengan dana pemerintah. Jadi hanya mengatur itu, substansinya nggak ada berubah sama sekali di PP 21 ini terhadap yang PP 25 secara substansi. Hanya menyangkut kewenangan-kewenangan. Soal trust tadi gimana Pak Todi merespon? Nah terkait dengan trust, itu sudah menjadi di dalam undang-undang ini sudah sedemikian rigidnya mengatur bahwa dana tersebut tidak dipegang oleh BP Tapera. Tetapi pass-through melalui bank kastodi dipegang oleh manajer investasi. Manajer investasi ini adalah berdasarkan kriteria yang sangat ketat dia bisa menjadi manajer investasi di BP Tapera untuk ditunjuk. Dan dana tersebut setiap hari nilai aktiva bersih bisa dicek melalui aplikasi TDS kita, platform kita. NAB-nya setiap hari naik atau tidak itu bisa dilihat. Jadi transparan dan akuntabel di dalam pengelolaan dana Tapera. Dan bisnis model ini adalah bisnis model mungkin satu-satunya yang di dalam sui generis. Berbeda dengan bisnis model yang sui generis lainnya. Makanya transparansi, kemudian akuntabilitas sangat dijaga di dalam pengelolaan ini. Sudah diatur di dalam undang-undang dan PP-nya Pak. Pak, ini, jadi trustednya di situ fund kita. Jadi memang masih bisa banyak problem ya. Tapi bagaimana kemudian mencarikan solusi di antara sengkarut-sengkarut informasi, kita jeda setelah berikut ini. Presiden Joko Widodo menerbitkan aturan iuran dana untuk tabungan perumahan rakyat atau TAPERA. Salah satu isi aturannya yakni iuran 3% dari gaji pekerja yang wajib dibayar setiap bulan. Aturan ini menuai polemik. Seperti apa pengelolaan dana yang dihimpun? Bagaimana pemerintah menjamin dana TAPERA aman dan bermanfaat bagi pekerja? Simak pembahasannya dalam Satu Meja The Forum, Rabu 29 Mei, pukul 8:30 malam, live di Kompas TV.
Presiden Joko Widodo menerbitkan aturan iuran dana untuk tabungan perumahan rakyat atau TAPERA. Salah satu isi aturannya yakni iuran 3% dari gaji pekerja yang wajib dibayar setiap bulan. Aturan ini menuai polemik. Seperti apa pengelolaan dana yang dihimpun? Bagaimana pemerintah menjamin dana TAPERA aman dan bermanfaat bagi pekerja? Simak pembahasannya dalam Satu Meja The Forum, Rabu 29 Mei, pukul 8:30 malam, live di Kompas TV. Presiden Joko Widodo menerbitkan aturan iuran dana untuk tabungan perumahan rakyat atau TAPERA. Salah satu isi aturannya yakni iuran 3% dari gaji pekerja yang wajib dibayar setiap bulan. Aturan ini menuai polemik. Seperti apa pengelolaan dana yang dihimpun? Bagaimana pemerintah menjamin dana TAPERA aman dan bermanfaat bagi pekerja? Simak pembahasannya dalam Satu Meja The Forum, Rabu 29 Mei, pukul 8:30 malam, live di Kompas TV. Presiden Joko Widodo menerbitkan aturan iuran dana untuk tabungan perumahan rakyat atau TAPERA. Salah satu isi aturannya yakni iuran 3% dari gaji pekerja yang wajib dibayar setiap bulan. Aturan ini menuai polemik. Seperti apa pengelolaan dana yang dihimpun? Bagaimana pemerintah menjamin dana TAPERA aman dan bermanfaat bagi pekerja? Simak pembahasannya dalam Satu Meja The Forum, Rabu 29 Mei, pukul 8:30 malam, live di Kompas TV. Presiden Joko Widodo menerbitkan aturan iuran dana untuk tabungan perumahan rakyat. Masih bersama saya Budiman Tantorejo di Satu Meja The Forum. Pak Suryadi Jayapurnama, anggota Komisi 5 DPR RI. Pak Suryadi, apa yang akan dilakukan oleh Komisi 5 DPR setelah terjadi kontroversi yang meluas soal TAPERA? Ya, saya kira yang paling tepat dilakukan oleh DPR adalah melakukan evaluasi terhadap peraturan pemerintah, bahkan tidak saja PP-nya ya, juga pada level undang-undang. Karena faktanya selain ada pro kontra di tengah masyarakat, juga ada yang perlu diintegrasikan, misalnya dengan beban-beban sejenis, ya, misalnya ada BPJS, kemudian ada JKN dan lain sebagainya, agar isu tentang penyediaan perumahan ini bisa diselesaikan, namun tidak membebani masyarakat secara luas, ya, terutama para pekerja dan pekerja mandiri. Gitu. Saya kira ini tidak tabu bagi DPR untuk melakukan koreksi terhadap kebijakan yang sudah diambil. Oke, baik Pak Suryadi. Pak Anton, political review tadi yang akan diambil oleh DPR, minimal dari Pak Suryadi. Apindo apa yang diharapkan? Sangat mendukung apa yang dikatakan Pak Suryadi ya. Jadi perlu ada satu evaluasi secara keseluruhan Pak. Artinya untuk mengembalikan kepada prinsip-prinsip yang benar. Karena kalau kita lihat unemployment kita kan besar Pak. Jujur saja kita seringkali di Indonesia Pak Didi memakai istilah yang lain kali orang bingung. Pengangguran kita 8 juta sesuai BPS. Tetapi kalau kita lihat Omnibus Law Ketenagakerjaan yang menjadi konsideransi itu pencari kerja 45,8 juta. Nah di dalam membuat kebijakan mengacu ke 8 juta atau 45,8 dan ini sebelum Covid. Yang miskin 28 juta tetapi yang tidak mampu bayar BPJS Kesehatan 132 juta Pak. Nah artinya menurut saya ini lapangan kerja jadi penting. Investor ini kalau mau masuk di satu negara juga akan melihat good governance dari pemerintah itu. Nah kalau kita tidak menafikan kaidah-kaidah seperti tadi ini, apakah ini insurance, apakah ini tabungan, dan kalau tabungan dipaksakan dan seterusnya, ini kan membuat untrust, orang kehilangan kepercayaan. Oleh karena itu sekarang lebih baik kembalikan kepada yang katakan prinsip sebenarnya. Kalau ini dan yang sakitnya buat kita ya Pak, pekerja dan pengusaha, di samping tentu angka-angka saya udah baca tadi, kita ini objek dari dua undang-undang, satu BPJS, satu objek dua undang-undang. Ya. Padahal urusannya sama, ada masalah perumahan diatur dan dibantu oleh BPJS, ini ada lagi yang satu yang baru muncul, yang mungkin hasilnya 20 tahun sekian baru kita lihat. Nah oleh karena itu kita sangat mendukung agar supaya direview kembali. Kalau perlu ya undang-undang dirubah dan kita mengusulkan Pak Dodi ini sebaiknya sudah, tentunya bukan kewenangan Pak Dodi. Tetapi ini udah atur aja ASN Pak. Oke, baik. Karena swasta kan sudah bisa atur sendiri. Atur sendiri. Oke, Kak Eli bagaimana respon Anda terhadap
gagasan dari Pak Suryadi untuk ditinjau ulang saja. Iya, saya sepakat dan terima kasih Pak Suryadi, baru kali ini DPR bersama-sama dengan kita, baru pertama kali baru DPR kali bersama-sama. ini saya salut sama Bapak karena terbuka bicara seperti itu. Salam hormat Bapak, dan saya bangga juga pengusaha ternyata bersama-sama dengan kita. Artinya ini dipandang dari semua sudut komprehensif ya, bahwa ini tidak mungkin dilaksanakan sekarang. Jadi kami siap membantu kalau misalnya ada revisi-revisi, apa masukan dari kita Pak tentang ini. Karena kalau dipaksakan pun ini akan menjadi masalah. Jadi kita mendukung nanti bagaimana pemerintahan kita ke depan ini bisa melindungi masyarakat dengan baik dan benar tanpa membebani kita yang memang kita masih mengharapkan bantuan yang maksimal dari pemerintah. Oke, baik Eli. Sebelum ke Pak Dudi, ke Mas Didi dulu. Mas Dudi, kalau menurut Anda Mas Didi, decision making prosesnya agak bermasalah sebenarnya. Kan di Undang-Undang Dasar pasal 8H itu pemerintah wajib menyediakan rumah untuk rakyatnya. Itu kewajiban. Tapi diwajibkan untuk lewat buruh. Ini berarti buruh tenaga kerja diwajibkan untuk mensupport perumahan rakyat. Itu salah. Jadi undang-undangnya diamandemen saja. Menurut saya harus dirubah. Ini bukan undang-undang perumahan, tetapi undang-undang tabungan, sistem keuangan. Ini undang-undang bank. Bukan undang-undang untuk penyediaan rumah. Jadi salah kalau menginterpretasikan dari pasal 28H Undang-Undang Dasar ke sini salah. Apalagi PP-nya tambah salah. Jadi diamandemen saja, masuk ke MK atau dibatalkan. Nggak apa-apa, kan banyak yang sudah dibatalkan. Sebaiknya dibatalkan saja, ini tidak bertanggung jawab. Oke. Apalagi diwajibkan ya kepada semua pekerja. Pak Dodi, bagaimana Tapra akan mencoba dalam posisi yang Pak Dodi tidak enak ya, DPR-nya melakukan political review dan Anda sebagai melaksanakan, apa yang akan dikerjakan sekarang? Ya tentu kami menjalankan sesuai dengan fungsi kami yang diatur di dalam undang-undang dan PP. Sebenarnya maksud dan tujuan undang-undang ini sangat mulia dikarenakan ingin memberikan rumah yang layak huni dan terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Kalau tidak ada bantuan, maksudnya dana pemerintah dan dana Tapera, tentu ini masyarakat ember ini akan sulit sekali memiliki rumah karena kita tahu kenaikan harga rumah lebih tinggi kenaikannya dibandingkan penghasilan itu sendiri. Makanya perlu ada undang-undang dan peraturan pemerintah yang mengatur untuk membantu para MBR agar bisa memiliki rumah dengan rumah yang terjangkau, layak huni, dan tentu juga memberikan rasa nyaman bagi peserta Tapera. Dan menurut saya masalah akan dilakukan ini itu merupakan hak dari masing-masing. Gitu. Oke, baik Pak Didi, Pak Didi, Kak Eli dan Pak Anton dan Pak Suryadi yang telah bergabung di satu meja The Forum. Tabungan perumahan rakyat adalah kesepakatan politik DPR dan pemerintah. Kepercayaan diri pemerintah yang terlalu tinggi membuat komunikasi Tapera menjadi sedikit berantakan. Momentum dan suasana kebatinan publik tidak jadi pertimbangan. Publik masih traumatik ketika dana publik dijadikan bancaan dan dikorupsi. Saatnya mundur diri sejenak, menimbang rasa dan perasaan publik karena waktu ke depan masih panjang. Public trust jadi kunci. Demikian satu meja The Forum malam ini. Sampai jumpa pekan depan. Selamat malam dan